Shalom, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Kembali kita bertemu dalam program Pagi Damai, di mana kali ini kita akan mengikuti edisi Syukur atas Kemenangan yang dikutip dari kitab 1 Korintus pasal 15 dari ayat 57 sampai kepada ayat 58. Saya akan bacakan terlebih dahulu bagi kita sekaliannya sidang jemaat Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan, saudara. Di mana kalau kita melihat nats firman Tuhan ini, bahwasanya dikatakan kita bersyukur atas kemenangan yang Tuhan berikan di dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang percaya di dalam Kristus kita sudah diberikan kemenangan. Tentu kemenangan kita adalah menang atas dosa dan segala kuasa ataupun pengaruh dosa. Dosa sudah mempengaruhi manusia dari sejak semula. Sejak manusia Tuhan tempatkan di Taman Eden, saudara. Dosa sudah mempengaruhi manusia. Bahkan dosa itu mengendalikan hidup manusia. Namun 2000 tahun yang lalu, Yesus yang telah mati, darahnya tercurah melalui pengorbanan Kristus. Maka kita diberikan kemenangan. Kita diberikan kuasa atas dosa supaya kita menang atas dosa. Dan dosa tidak lagi mempengaruhi kita, tetapi sebaliknya kita dapat mengendalikan segala kuasa dosa itu, sehingga kita dapat hidup di dalam kebenaran. Tentu bukan dengan kekuatan ataupun kemampuan kita, tetapi di dalam Kristus katanya. Artinya melalui kuasa darah Yesuslah kita diberikan kemenangan, kita diberikan kuasa, kita diberikan kemampuan untuk menang atas dosa. Dalam Wahyu pasalnya yang ke-12 dikatakan dimulai dari ayat 10 sampai kepada ayat 11, demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Puji Tuhan, saudara. Dikatakan bahwasanya setan itu ataupun dosa itu sudah dikalahkan melalui kuasa darah anak domba Allah dan oleh perkataan kesaksian mereka dengan iman mereka. Ya sudah, iman terhadap kuasa darah Yesuslah yang menolong kita, yang memampukan kita untuk berkemenangan atas dosa. Dan darah itu sudah tersedia bagi kita sampai hari ini. Nah, inilah yang perlu kita syukuri, bahwasanya melalui kuasa darah itu kita bisa berkemenangan atas dosa, kita bisa menaklukkan dosa, dan hidup kita tidak lagi dikuasai oleh dosa sepenuhnya. Akan tetapi saudara, dilanjutkan tadi di dalam 1 Korintus pasal 15, dalam ayatnya yang ke-58 itu dikatakan, setelah kita menang atas dosa, syukur atas kemenangan itu melalui kuasa darah Yesus dikatakan, maka dalam ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Nah, jadi setelah kita berkemenangan, hal yang pertama yang harus kita lakukan, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan hal yang kedua dilanjutkan, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, ini hal yang kedua yang harus kita lakukan. Setelah kita berdiri teguh, jangan goyah, maka yang kedua, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan dilanjutkan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia.
saudara, maka apa yang kita buat, bahkan persekutuan kita dengan Tuhan, pengabdian kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Pelayanan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tentu Tuhan akan menyediakan berkat yang terbaik bagi kita. Namun kembali saya akan kutip bahwasanya setelah kita berkemenangan di dalam Kristus, oleh kuasa darah Kristus, menang atas dosa, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdirilah teguh, jangan goyah. Ya, jangan goyah. Saudara yang terkasih, kalau dikatakan berdirilah teguh, jangan goyah, artinya jangan pelimplan. Ya, di dalam Tuhan jangan kita goyah, di dalam Tuhan kita jangan pelimplan, di dalam Tuhan kita jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Orang yang bimbang tidak akan tenang dalam hidupnya. Kitab Yakobus itu mencatat dalam Yakobus pasal 1 dari ayatnya yang ke-6 sampai kepada ayatnya yang ke-8. Bagaimana orang-orang yang bimbang itu tidak akan mendapat apa-apa. Berdoa dengan bimbang pun tidak akan mendapat apa-apa. Mengikut Tuhan, melayani Tuhan dengan kebimbangan pun tidak akan mendapat surga. Tidak akan mendapat berkat Tuhan, tidak akan mendapat penyertaan Tuhan. Sebab orang yang pelin-pelan itu, saudara, tidak akan tenang dalam hidupnya. Tidak akan mendapat sesuatu yang baik daripada Tuhan. Justru sebaliknya, orang yang pelin-pelan itu, orang yang bimbang itu digambarkan seperti gelombang laut yang tidak pernah tenang dalam hidupnya. Saudara, kalau dalam kitab Yesaya 57, gelombang laut yang tidak pernah tenang itu justru hanya sebaliknya, saudara. Di dalam dirinya tidak ada damai sejahtera, tetapi hanya mengumbar aibnya saja, hanya mengumbar kebodohannya saja, hanya mengumbar kesalahannya, kekotoran hidupnya saja. Dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 57, saya kutip dimulai dari ayatnya yang ke-20, demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Ya, seperti gelombang laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tenang dalam hidupnya. Ya, sudah. Dan arusnya katanya menimbulkan sampah dan lumpur. Jadi hanya mengumbar, hanya menunjukkan, hanya memperlihatkan aibnya, kekotorannya saja, dosa-dosanya saja. Ini orang-orang yang bimbang. Orang-orang bimbang itu tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Bahkan dilanjutkan ayat 21, tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Jadi tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan. Justru orang yang goyah itu, orang yang bimbang atau orang yang pelin-pelan itu, dia hanya dapat mengumbar, menunjukkan aibnya saja, kebodohannya, kesalahannya saja, bagaikan sampah dan lumpur yang dihimpunkan, yang dikumpulkan oleh gelombang-gelombang laut. Demikianlah kehidupan daripada orang-orang yang pelin-pelan, orang-orang yang bimbang, orang-orang yang tidak berdiri teguh, orang-orang yang tetap goyah sekalipun sudah mengalami kemenangan di dalam Kristus. Untuk itu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, hal yang pertama tadi dikatakan setelah kita berkemenangan, berdirilah teguh, jangan goyah. Kita harus menunjukkan kepada dunia, kita harus menunjukkan kepada setan, kepada musuh kita, bahwasanya di dalam Kristus kita sudah berkemenangan. Kuasa darahnya sudah memberikan kita kuasa untuk kita bisa selalu berkemenangan di dalam Dia. Nah, hal yang kedua yang harus kita miliki adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya kalau kita sudah berkemenangan, maka kita juga harus bertekun. Ya, saudara, di dalam Tuhan. Ya, baik di dalam beribadah, dalam persekutuan kita, maupun juga di dalam pelayanan kita, melibatkan diri di dalam melayani Tuhan. Jangan sampai kita bermalas-malasan. Kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-11 mencatat bahwasanya, saudara, janganlah kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Ya, giat dalam melayani Tuhan, giat dalam persekutuan kita dengan Tuhan, saudara, dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan, baik melalui doa, bergiat juga di dalam firman-Nya, baik membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahkan juga memperkatakan firman Tuhan kepada orang lain, kepada sekeliling kita, kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara. Giat dalam pekerjaan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan itu, menyaksikan firman Tuhan kepada orang lain, kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan itu, saudara, damai sejahtera, sukacita Tuhan itu kepada orang lain. Ini juga termasuk bagian daripada kita bergiat di dalam Tuhan, ya, maupun juga dalam ibadah-ibadah, maupun juga dalam pelayanan. Libatkan diri saudara dalam pelayanan. Mungkin pelayanan kita bukan pelayanan yang menonjol seperti berkhotbah, ya saudara, seperti mungkin WL, penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan, atau mungkin juga seperti pemain-pemain musik. Tetapi ada banyak pelayanan lain. Mungkin harus berdoa syafaat, ya, mungkin mengurus rumah Tuhan, saudara, mungkin memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada orang-orang yang lemah, juga mungkin memberikan kesaksian hidup yang baik kepada orang-orang sekeliling kita, di lingkungan kita, lingkungan pekerjaan kita, lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan keluarga kita, bahkan di mana saja, saudara. Mungkin pelayanan kecil, tetapi kita melibatkan diri setiap waktunya, setiap harinya, saudara, sebagai tanda kita sudah menang atas dosa, kita sudah dimerdekakan, kita bersyukur atas kemenangan yang Tuhan berikan. Ya, oleh sebab itu jangan sampai kerajinan kita kendor, tetapi biarlah roh kita menyala-nyala, berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan, sebab jeripaya kita tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan sia-sia apa yang kita buat, tidak akan pernah percuma. Kalau dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-10 dari ayat 35 sampai kepada ayatnya yang ke-36 dikatakan firman Tuhan demikian. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Karena itu tadi diingatkan, jangan lepaskan kepercayaanmu, sebab besar upah yang menanti. Ya, maka lakukan apa yang bisa kita lakukan kepada Tuhan, saudara. Membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan, bahkan juga bergiat dalam Tuhan, dalam melayani Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, Tuhan juga akan mempersiapkan berkat apa ataupun upah yang terbaik bagi kita. Dalam kitab 1 Korintus pasal 9, 1 Korintus pasalnya yang ke-9 dari ayat 7 sampai kepada ayat 10, firman Tuhan demikian. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberengus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan, atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Nah, jadi apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, saudara, maka kita akan memperoleh apa yang menjadi bagian kita. Berkatmu tidak akan pernah hilang sepanjang kita bergiat melakukan segala sesuatu pelayanan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan sebagai rasa syukur kita atas kemenangan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya.
kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan
kuasamu, Yesus Kristus Tuhan.